boleh bagi tipsnya dong. Tips apa kok? Ini masih jomblo kok. Bukan. Ya kalau saya targetnya itu tahun depan saya udah harus punya pacar kok. Oh gitu. Halo Sobat Yes, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komunitas Yes Indonesia. Anak muda Indonesia pasti bisa. Hari ini kita datang tamu yang sangat spesial, ya, mandiri, sukses dan tentunya cantik dong. Oke, siapa moto siapa orangnya? Selain satu ini. Oke, tamu yang spesial kali ini bernama Mary. Yeay. Halo Kak Vino. Salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa. Apa kabar? Hebat luar biasa. Yes. Ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Mary. Ya, beliau pengusaha yang sukses di Medan dan wanita yang sangat mandiri. Ya, dan hari ini kita mau ngulik-ngulik nih. Kita mau sharing-sharing dengan beliau bagaimana menjalankan bisnisnya dan mungkin nanti kita cerita mindset seorang pengusaha wanita yang sukses itu seperti apa gitu ya. Oke, dari kita mau cerita dari mana ya? Dari bisnisnya dulu lah. Bisnisnya apa nih? Ya, jadi kalau untuk bisnis yang sedang saya jalani sekarang ya, Covino, itu saya jadi seorang reseller. Oke. Nah, reseller di salah satu perusahaan multinasional yang namanya PT KK Indonesia. Oke. Mary sendiri usahanya cuman reseller atau yang lain, ada yang lain? Sebelumnya, sebelum beberapa waktu yang lalu ya, Covino ya, itu saya sempat bekerja sebagai accountant perpajakan di perusahaan startup di Medan. Oke. Ya, nah itu saya kerja ya sebagai staff accountant itu kurang lebih sudah ada 6 tahun tuh, Covino. Oh, oke. Ya, sebelum akhirnya saya memutuskan untuk resign, itu saya sudah bergabung di reseller ini. Oh. Nah, setelah sudah bergabung di reseller ini, kemudian saya lihat bisnis ini ternyata cukup menjanjikan. Yeah. Nah, barulah dari sana saya mulai hanya fokus di bisnis ini aja. Yes. Jadi Mary sendiri ini kan termasuk wanita yang mandiri nih, ya kan? Keren banget ini. Ini wanita idaman zaman now gitu. Wih, Karena amin. udah mandiri, udah sukses, ya kan? Dan bisa mau memikirkan masa depannya. Iya. Nah, mungkin waktu kecil itu ada didikan orang tua atau seperti apa? Kok bisa seperti itu gitu? Ya jadi mungkin ya Covino bisa seperti ini itu juga karena masa kecil. Nah, waktu masa kecil itu saya memang sering ditinggal-tinggal nih sama orang tua. Oh gitu? Iya, memang kalau diingat-ingat itu sedih Covino ya. Sedih banget, tapi ya saya bersyukur. Dari sana saya bisa belajar hal-hal yang mungkin orang lain tidak rasakan. Nah, jadi itu waktu saya masih kecil dulu ya, waktu masih anak-anak usia 3 atau 4 tahun, mama saya tuh kerja. Nah, mama saya kerja, papa saya kerja, dan saya itu umurnya beda lumayan jauh sama kakak-kakak saya yang di atas. Oh. Nah, jadi akhirnya kita tuh satu keluarga itu ada paman juga, tapi paman punya keluarga sendiri. Nah, jadi paman juga sibuk dengan keluarganya dan tidak ada gitu loh yang terlalu pusingin saya gitu. Waktu kecil itu saya makannya tuh di tetangga. Nah, jadi mama saya itu pergi pagi, pulangnya malam. Oh gitu. Nah, jadi kalau udah pulang malam itu ya saya udah diurus nih sama tetangga. Dan juga lucunya itu saya besar itu bukan makanan yang bergizi banget Covino. Iya, jadi pada saat itu waktu kecil ya, yang saya makan setiap hari itu adalah nasi putih sama kecap manis. Oh. Nah, kayak gitu setiap hari seperti itu dan tidak pernah bosen. Nah, mungkin itulah yang menjadi kebiasaan saya dan akhirnya saya lebih mandiri sampai sekarang. Ya, luar biasa banget nih. Jadi berangkat dari pengalaman masa kecil ya. Iya, benar. Oke, ini tuh banyak orang menganggap itu negatif mungkin ya. Tapi ini ada sisi positifnya. Benar. Dan bisa jadikan Mary sampai sekarang. Benar. Ya, mandiri dan saya dengar-dengar juga omsetnya ratusan juta nih, sahabat dia sih. Dari mana itu Covino? Beliau sangat luar biasa banget ya, dan sekarang gini, mindset apa yang harus dimiliki seorang wanita yang apa ya, yang mau mengejar masa depannya gitu kan?
mindset yang saya miliki itu saya sering pikir kayak begini. Entah kenapa sih Govino ya, tapi memang mindset itu keluar dengan sendirinya gitu loh. Nah, pada umumnya orang tua itu, bahkan saya sendiri juga pernah dikatain sama orang tua, dikasih dinasehati, cewek tuh nggak perlu sekolah tinggi-tinggi lah. Ya, sekolah tinggi-tinggi akhirnya masuk dapur. Masuk dapur, iya, masak doang gitu ya. Masak doang ya. Sekolahnya sarjana ekonomi, tapi akhirnya masuk dapur gitu loh. Nah, terus juga orang tua bilang kalau wanita itu karirnya terlalu tinggi, akhirnya nggak laku teman-teman ya. Bener nggak sih kok kayak gitu? Kita cek nanti ya. Nah jadi itulah mindset orang pada umumnya. Nah tapi saya sendiri melihat mama saya. Nah mama saya tuh dari saya kecil sampai saya dewasa, mama saya tuh selalu kerja. Nah selalu cari uang lah ya. Ya apakah motivasinya untuk bantu papa atau apa? Tapi yang saya lihat mama tuh nggak kerja. Nah selalu kerja ya, selalu cari uang. Nah di situ saya pikir ya teman-teman, saya juga bukan dari keluarga yang ada. Saya juga dari keluarga yang sangat kekurangan pada masa kecil ya. Nah jadi itu saya pikir seperti ini Govino, kita itu tidak bisa hanya mengharapkan pasangan hidup kita itu yang sukses gitu ya? Benar, kita tidak bisa hanya berharap seperti itu ya, karena jodoh itu kita tidak tahu ya, siapakah, dari latar belakang keluarga seperti apa kita tidak tahu. Jadi kita ini bisa lakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan ya kita lakukan gitu. Iya, apakah itu dari segi kita ya, setiap orang punya porsi masing-masing, apakah karyawan, apakah berbisnis gitu loh. Nah seperti itu, jadi saya tipe orang yang suka freedom Govino. Saya suka bisa mobile kemana-mana, saya bisa pergi-pergi ya, 1 minggu keluar pulang pergi kota gitu loh. Nah saya suka seperti itu, akhirnya saya ya ke bisnis lah. Nah jadi motivasi saya adalah saya pengen kalau suatu hari saya dapat pasangan yang mungkin kurang, ya saya bisa gitu loh. Sekarang mau tanya lagi nih, si Mary udah punya pasangan belum nih? Udah punya pacar belum nih? Waduh, ya susah dijawab itu Govino. Ya belum punya Govino. Ya belum ditemukan gitu. Belum ditemukan ya. Terus kriteria yang seperti apa yang mungkin, kan ini udah mandiri, udah sukses, udah ya luar biasa lah. Terus kriteria seperti apa yang kamu idamkan gitu kan? Laki-laki seperti apa? Supaya sahabat di sini kan tahu nih, saya udah termasuk kriteria yang tepat gak ya untuk wanita-wanita yang sukses ini ya kan? Saya itu lebih mencari pria bukan dari fisik lah. Fisik itu mungkin urutan entah keberapa ya. Mungkin yang paling pertama yang saya cari itu adalah pola pikir, mindset. Ya, jadi gimana tuh? Kalau kita ngomong soal mindset Govino ya, itu terlepas dari yang namanya faktor umur, terlepas dari yang namanya faktor latar belakang, ya. Tapi itu berpengaruh dengan faktor pengetahuan atau pendidikan. Nah, jadi saya tidak peduli umur, saya tidak peduli latar belakang, tapi saya peduli itu adalah wawasannya. Nah, apakah ini orang dia punya wawasan yang luas atau enggak? Nah, seperti itu. Jadi kalau dia punya attitude yang bagus, dia itu punya wawasan yang luas, kita bisa bedakan orang yang wawasannya luas dengan wawasannya yang sempit. Nah kalau yang sempit itu dia tidak peduli orang mau lihat dia seperti apa di depan umum, dia tidak peduli. Tapi kalau wawasannya luas, dia tahu cara bersikap di depan orang, dia tahu cara berhadapan dengan orang tua seperti apa, cara memperlakukan pasangan seperti apa, gitu loh Govin. Bagus banget nih, jadi kita belajar banyak hari ini mengenai mindset seorang yang sukses ya kan, mungkin wanita yang mikir masa depan gitu kan. Dan hari ini juga kriteria pasangan itu penting sekali, bisa mendukung kita jadi orang yang berhasil atau bahkan menjatuhkan kita gitu ya, karena pasangan ini berpengaruh sama masa depan kita loh, ya kan. Dan Mary ini salah satu contoh wanita yang mandiri gitu ya, mau melakukan segalanya bisa sendiri, bisa freedom gitu kan. Dan ini wanita langka yang seperti ini. So boleh bagi tipsnya dong. Ini kan tips apa kok? Ini masih jomblo kok. bukan tips percintaan bukan. Oh bukan. Nanti tips percintaan ada sesi berikutnya gitu kan. Ya? Ini tipsnya bagaimana mengubah mindsetnya tadi. Dan apa ya? Ada nggak sih kekhawatiran gini, kalau misalnya nih saya sebagai wanita, saya sukses, saya berhasil, saya punya karir yang bagus,
nanti cowok saya minder misalnya gitu. Iya. Nanti laki-lakinya tuh wah merasa tidak dihormati atau mungkin merasa dia rendah diri gitu, minder. Ya kalau Mary sendiri gimana menanggapinya? Kalau ada ya laki-laki yang berpikir seperti itu gitu loh. Ya tentu kalau memang kita sudah sampai di kondisi seperti itu, mungkin awalnya kita benar-benar sama-sama itu belum gimana-gimana deh. Pas kita udah jalanin hubungan ya ternyata si cewek ini lebih all out, lebih tinggi daripada si cowok ya. Nah kalau kita sudah berada di kondisi seperti itu, saya mau bilang bahwa tidak ada satu kondisi ya dalam kehidupan kita itu yang terus sama. Itu pasti bisa naik turun. Pasti ada satu masa di mana wanitanya turun, kemudian prianya yang naik, atau begitu sebaliknya, atau mungkin sama. Nah kalau ketemu seperti itu ya kita harus bisa saling melengkapi, Govino. Nah kita jangan saling melihat rendah. Ya, kita harus tetap saling merespek satu sama lain ya. Cowok ke cewek maupun cewek ke cowok seperti itu, Govino. Luar biasa sharingnya, dan memang saya setuju sih ya tentang harga diri tadi, karena laki-laki mungkin kalau pekerjaannya kurang dihargai atau mungkin di bawah dari sang wanita atau pasangannya, mungkin ya nggak tahu ya, kalau saya pribadi merasa mungkin ada rasa mindernya. Itu nggak bisa dipungkiri gitu kan. Dan tadi si Mary juga udah cerita seperti itu. Tadi kan juga sharing nih Mary, mau kriteria pasangan hidupnya seperti apa ya kan. Dan memang belum ada pasangan hidup ini kan, belum ada pasangan. Nah sekarang mungkin targetnya ya kan, targetnya mau kapan, dan target untuk bisnis dan masa depannya ke depan seperti apa? Ya kalau saya targetnya itu tahun depan saya udah harus punya pacar kok. Oh gitu. Ya jadi kalau ngomongin target ya, kalau target saya itu mernya umur 30. Oh oke. Ya umur 30 udah cukup lah ya. Antara nggak terlalu muda nggak terlalu tua ya. Ya jadi umur 30 dan juga keinginan target untuk bisnis itu juga bisa sukses before 30 lah. Sukses sebelum usia 30 tahun. Oke. Ini untuk terakhir untuk sahabat di sini, bagi tips dan motivasinya untuk anak-anak muda di sini, mungkin yang sekarang belum punya pacar juga, yang jomblo ngenes gitu kan, jones ya kan. Mereka apa ya? Mereka mengidam-idamkan, wah aku harus punya pasangan nih, aku harus seperti ini nih. Enak ya orang kalau punya pacar ya, tapi ya ini Mary bisa membuktikan gitu kan, walaupun dia hari ini belum punya pasangan, tapi dia fokus untuk masa depannya. Jomblo dan single itu beda loh, Govino. Jomblo itu ditinggalin, single itu pilihan. Curhat. Jadi kita lebih enak single deh ya, jangan jomblo ngenes ya. Nah jadi itu single itu sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Kalau bagi saya ya teman-teman di luar sana, jangan merasa Anda itu sangat sampai mau nyanyi, tolong dong ya kan ada tuh lagu ya kok sampai kayak kenalin dong sama anaknya gitu ya, jangan. Karena single itu enggak salah, single itu juga bukan buruk ya. Itu keputusan gitu ya? Itu keputusan, iya benar. Jadi kalau kata motivator ya yang terkenal, dua hal yang akan membuat Anda sukses itu adalah yang pertama adalah bisnis yang Anda kerjakan, yang kedua adalah pasangan hidup. Jadi jangan sampai Anda mau cewek maupun cowok ya, pria dan wanita di luar sana tuh jangan sampai salah pilih pasangan. Ya kalau enggak mendukung Anda ya untuk apa gitu kok. Ya jadi pilihlah pasangan Anda itu pelan-pelan saja ya. Nggak perlu dikejar sama umur. Walaupun sering ditanya nih, Govino ya, saya sering nih, kapan married? Udah punya pacar belum? Nggak apa-apa teman-teman. Jangan, standar tuh ya? Udah kayak pertanyaan yang standar, SOP-nya seperti itu. Bener, jangan gentar teman-teman ya. Nggak apa-apa, itu hanya pertanyaan yang tidak mematikan. Jadi ya udah kita jalanin aja. Jodoh nggak akan kemana. Tuhan pasti berikan yang terbaik selama Anda terus upgrade diri Anda. Jadi kalau Anda upgrade diri Anda ya. Jadi kalau Anda mau dapatkan orang yang berkualitas, Anda harus juga jadi orang yang berkualitas. Wah, mantap ya. Seperti itu, karena orang yang berkualitas itu cari orang yang berkualitas juga. Nah, seperti itu Govino. Oke, thank you Mary atas waktunya. Ya, sama-sama Govino. Sharing-sharingnya ini semoga menginspirasi sahabat di sini ya. Dan kalau Anda suka video ini, jangan lupa klik like, bagikan ke teman-teman Anda, jangan lupa juga berikan komentar yang positif. Dan pastinya jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya. Nah, dan selalu salam hebat luar biasa.